Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam sesi pembelajaran mata pelajaran ekonomi, ya. Yang nanti kita akan menempuh beberapa tahapan untuk belajar bersama, mendiskusikan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dicek dulu, pastikan semuanya nyaman untuk duduk, ya. Pastikan semuanya nyaman. Kalau ada sampah, silahkan ambil sampahnya. Kalau ada, silahkan buang ke tempat sampah, bukan ke teman sampah, ya. Nah, kalau ke teman sampah, kalau ada sampah di luar, ditumpukin lagi di situ, ya. Baik, sudah selesai? Aman? Oke. Baik, untuk pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa KM-nya? Ya, silahkan pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai belajar, ya, baik, terima kasih KM yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala apa yang kita inginkan, kita harapkan untuk hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, baik teman-teman semua. Sebelumnya Bapak menanyakan kondisi peserta yang ada, ya. Absensi dulu. Siapa yang tidak hadir? Cung. Masa yang tidak hadir, Cung, ya. Baik, sekretarisnya siapa? Oke, ya. Siapa yang tidak hadir? Pak sakit. Oke, 3 orang, ya. Baik, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, ya. Seperti sedia kala, seperti kita bisa belajar bersama di sini. Kemudian yang izin dimudahkan urusannya supaya dilancarkan, ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya. Bapak tanya dulu nih, apa motivasi kalian datang ke sekolah? Belajar, ya. Kenapa harus belajar? Biar pintar. Apalagi? Hah? Menggapai cita-cita? Emang cita-citanya apa? Nikah? Oh, dokter, ya. Jangan menikah dulu, ya. Iya, jadi kalian niat ke sini untuk belajar. Dari rumah sudah niatkan yang baik. Ketika niat yang baik sudah ditancapkan dalam hati, sudah ditekadkan dalam jiwa kita, maka akan mempermudah langkah kita untuk melaksanakan aktivitas kita. Termasuk hari ini belajar. Ya, yakin ketika kalian sudah berangkat dari rumah dengan niat untuk belajar, kamu harus yakin ketika orang berangkat ke rumah untuk menuntut ilmu, malaikat akan menaungi kita sampai tujuan dengan selamat. Itu yakin, gitu ya, karena sudah ada keterangan hadisnya. Jadi ketika kita yakin, niat mau belajar, thalabul ilmi, gitu ya, sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban itu dilaksanakan tidak merasa berat, karena niat kita sudah baik. Akan dimudahkan langkah kita, dan malaikat akan menaungi kita dari rumah sampai ke tempat tujuan, sampai belajar, dan pulang lagi ke rumah dengan selamat. Itu harus yakin, harus diyakini, ya. Udah, jadi tanamkan keyakinan yang kuat ketika kita dalam melakukan aktivitas apapun, termasuk apalagi belajar. Ya, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai. Nah, kita ice breaking dulu, ya. Konsentrasi. Ya, jadi kamu nanti konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Siap? Oke, baik. Kita mulai. Terus, ya, jangan sampai ada yang salah gerakannya. Kalau ada yang salah, nanti kita hukum nyanyi 2 album, ya. Baik, siap, konsentrasi. 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 Konsentrasi dimulai. Terus. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi.
Makin cepat. Oke, berarti luar biasa. Nggak ada yang salah ya? Luar biasa. Baik, kita akan coba mendekat dengan materi pembelajaran kita. Nah, sebelum ke pembelajaran kita, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang materi yang dulu itu tentang sistem ekonomi, ya, tentang sistem ekonomi. Dan karena hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi Indonesia. Tapi sebelum kalian mendapatkan sistem ekonomi Indonesia, dulu minggu kemarin sudah belajar tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Ya, sekarang saya mau bertanya, siapa yang tahu apa itu sistem ekonomi? Tung. Oh iya, apa itu sistem ekonomi? Adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Oke, tepuk tangan. Buat siapa namanya nih? Keisa. Oke, jawaban bagus sekali tentang sistem ekonomi. Berarti masih ingat, ya? Meskipun sedikit nyuri-nyuri nggak apa-apa ya. Yang penting jangan nyuri barang ya. Apalagi nyuri hati ya. Baik, selanjutnya. Tadi sistem ekonomi pengertiannya. Sekarang, apa saja sih yang ada di dunia ini sistem ekonomi? Siapa yang tahu? Ya. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pemandu, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi sama sistem ekonomi campuran. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Buat siapa namanya? Ami. Oh, Clarissa ya. Disebut Ami. Ya, baik. Itu tadi sistem ekonomi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ya. Kemudian, pasti yang namanya setiap sistem ekonomi yang ada, itu punya tujuan. Betul nggak? Apa sih tujuan sistem ekonomi? Kok harus ada sistem ekonomi segala macam di dunia ini? Apa sih tujuan sistem ekonomi? Ada yang tahu? Oke. Namanya siapa? Larissa. Larissa? Bukan Dede ya? Larissa. Sok, Larissa, silakan apa jawabannya? Sistem ekonomi satu negara juga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi yang seperti saling menguntungkan serta untuk mencapai kesejahteraan. Nah, tepuk tangan. Kata kuncinya, tujuan adanya sistem ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan, gitu ya, mencapai kesejahteraan. Apa ciri-ciri sejahtera? Masyarakat hidup dengan tenang, damai, semua kebutuhan terpenuhi, gitu ya. Nah sekarang, bagaimana dengan perekonomian yang ada di negara kita? Apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak? Belum. Siapa yang jawab belum nih? Iya. Alasannya kenapa kok bisa bilang belum berjalan dengan baik? Kalau di Indonesia itu kesejahteraan rakyat belum tercapai karena masih banyaknya kemiskinan, pengangguran dan juga kondisi masyarakat yang belum tercapai. Terus? Harga jual barang juga sudah Ya. minyak, cabai. Cabai. Jadi makin naik mereka yang jelas bawah atau yang kurang mampu jadi kesulitan buat Oke, tepuk tangan. Tanggapan yang bagus, gitu ya. Ketika masyarakat menginginkan kebutuhannya terpenuhi, tapi di sisi lain ternyata harga-harganya melambung tinggi, tidak terbeli, tidak terpenuhi gara-gara daya belinya kurang, ya. Sekarang harga beras berapa? Katakanlah 15.000 yang standar yang bagus, ya. Ternyata daya beli masyarakat rendah, hanya 10.000, kan nggak nyampe. Dapatnya gimana? Dapatnya yang biasa, beras raskin misalkan ya. Nah, yang notabene dari beras tersebut kan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, kesehatan mungkin. Kalau bahan bakunya yang bagus, otomatis akan juga asupan yang kita terima di tubuh kita juga akan baik ya, akan menimbulkan sehat pikiran, sehat jasmani, kan seperti itu, betul? Nah, seperti itu. Jadi memang ada kondisi di mana negara kita katanya sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya kita akan coba nanti kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari ini hari ini, yaitu sistem
perekonomian Indonesia. Oke, ya seperti itu. Jadi sistem perekonomian Indonesia juga bukan berarti tidak punya masalah, tapi tetap ada masalah. Tapi sistem perekonomian Indonesia juga berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. sebesar 18,6% meningkat 0,3% dibandingkan bulan Maret tahun 2021. Baik, tadi sudah kalian saksikan tentang ketimpangan sosial ya. Dari mana ketimpangan sosial ada? Ini masalah ekonomi bukan? Iya, masalah ekonomi dan sosial. Sosial akan berdampak pada ekonomi, ekonomi berdampak pada sosial. Nah, inilah yang akan kita diskusikan. Ya, nanti kalian akan saya bagikan lembar LKPD, lembar kegiatan peserta didik, gitu ya. Nanti setiap kelompok dapat satu, silahkan untuk dikerjakan secara bersama-sama, gitu ya, dikerjakan secara bersama-sama. Nanti lembar LKPD ini, ya, di sini ada QR scan, QR code, gitu ya, yang nanti akan kalian scan dari masing-masing kelompok. Di situ ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, bukan ada ular, ya, ada pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok. Nanti jawabannya silakan dibuat dalam bentuk Canva yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Begitu ya? Paham nggak? Nah, untuk apa namanya, sebelum ke Canva-nya kan harus dikonsep dulu nih. Nanti Bapak akan memberikan lembar LKPD plus kertas yang akan nanti jadi jawaban manualnya, gitu ya. Nanti konsep manualnya silahkan ditulis. Di situ cantumkan kelompok berapa, nama pesertanya siapa saja, plus jawaban dari permasalahan yang ada di QR code ini. Paham ya? Oke, baik. Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Kelompok 2. Sama-sama. Kelompok 3. Iya. Perhatikan dulu semuanya. Masing-masing kelompok sudah dibekali LKPD. Untuk mencari jawabannya, kalian silakan cari literatur yang ada. Baik dari buku yang ada di sini atau yang di pinggir, silakan kalau ada yang dibutuhkan, bukunya sudah disiapkan, atau dari internet browsing. Ya, punya HP semua kan?
Pasti punya, karena HP itu sudah jadi kebutuhan bukan keinginan lagi, gitu ya. Karena setiap hari kita berhadapan dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Salah satunya handphone kalian yang kalian miliki. Handphone kalian tidak hanya untuk chattingan, tapi juga yang paling penting untuk pembelajaran. Silahkan manfaatkan teknologi yang kalian punya untuk mendukung pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Oke, silakan sambil kalian bekerja sama, nanti akan Bapak nilai, Bapak awasi, Bapak kontrol untuk mengetahui keaktifan kalian dalam berdiskusi, gitu ya. Nanti ada penilaian tersendiri. Siap? Oke, pastikan semuanya siap. Silakan bagi-bagi tugas. Oke, baik, semuanya sudah selesai? Oke, tadi waktu diskusi sudah cukup lah untuk membahas apa yang kalian temukan dari video yang kita amati bersama-sama tadi, ya, melalui LKPD yang sudah dibagikan. Sudah selesai ya, presentasikan hasil diskusinya. Yang lain silakan amati, kalau ada tanggapan atau sanggahan silakan untuk disampaikan. Kelompok 1, silakan.
ini silakan masing-masing dipotong karena kalau melebihi 70 berarti load. Sudah cukup cetak 70? Ya. Yang 100. Coba yang 90. 100 semua, Pak. Tuh yang 80. Semua. Ya. Baik, terima kasih. Itu artinya kalian sudah memahami materi ini. Ya, di atas 70, 5, misalkan dari baik, sebelum kita akhiri, ya, Bapak ada satu quotes yang mungkin cukup ada mengerti sekian ayat ini. Perhatikan quotesnya. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, tapi banyak di antara orang-orang yang sukses adalah pembelajar. Itu quote hari ini, ya. Tepuk tangan dong. Ya. Silakan tulis secara jujur. Ini NH itu. Ya, tuliskan nilai secara jujur apa yang kalian dapatkan. Cowoknya gini. Ini sebagai apa namanya feedback untuk saya sebagai untuk meningkatkan kembali perbaikan-perbaikan yang sedang ya, saya akan memberikan lembaran refleksif penilaian. Kalau kalian menggunakan ini apa yang dilakukan ini saya akan mengingatkan ya. Sudah selesai waktunya untuk penilaian saya. Silakan dikumpulkan dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kejujuran kalian. Ya, itu semua. Kita mau lanjut lagi. Ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah memberikan refleksi buat saya. Ya, ini tentunya sangat berharga untuk pembelajaran yang akan datang, karena pasti pembelajaran kita banyak yang berjualan, terutama pada diri saya. Ya, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, yaitu materi yang akan kita pelajari tentang kegiatan ekonomi, ya, untuk dipersiapkan. Terima kasih banyak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan pastikan duduknya sudah nyaman, ya, sudah rapi, buku-bukunya sudah rapi, silakan dipersiapkan, ya. Nanti mohon untuk buku yang hasil diskusinya untuk dirapikan kembali. Bisa dipahami? Bisa. Sudah siap untuk pulang? Siap. Sama sekali, ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya minta KM kembali untuk menutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diambil. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih atas atensi, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Ya, tetap jadi anak hebat, tetap jadi siswa hebat, berprestasi dan terus belajar.
karena tadi sudah sampaikan orang sukses adalah orang yang senantiasa belajar. Terima kasih. Ya, saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.